Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir. Ada Nurul Haq, Nur Malasari, Rana, Nurul Ismi, Nur Kalbi, Musdalifah, Nur Malasari juga. Jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini adalah pertemuan kedua untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di bab 2, atau kalau di total ini adalah pertemuan ke-8. Ya, jadi untuk hari ini kita akan masuk ke materi bagian B, yaitu mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Nah, apa yang harus kita tuntaskan, yang kalian harus bisa lakukan pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi, kemudian menyajikan hasil teks eksplanasi. Ya, jadi nanti ada contoh-contoh soalnya. Sebenarnya saya sudah kirim di Classroom, mungkin sudah ada yang lihat. Ya, sejak tadi pagi itu saya sudah kirim. Nah, di sini kegiatan yang pertama kita akan menyusunnya, ya, dengan bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Rana bisa baca ini? Rana? Menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Sebenarnya tidak ada perbedaan istilah antara struktur teks eksplanasi dengan bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Kita ingat kembali ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum atau gambaran awal tentang apa yang disampaikan, deretan penjelas atau inti penjelasan apa yang disampaikan, dan interpretasi atau pandangan atau simpulan. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. 3. Faktualnya membuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Jadi, bagian-bagian teks eksplanasi adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Oke, terima kasih Rana sudah membantu membacakan. Nah, di sini setelah ada bagian pokoknya, bagian-bagian penting dari teks eksplanasi atau ciri-cirinya, ini kita langsung disuruh mengamati sebuah teks wacana. Ya. Nah, materi ini juga saya sudah simpan di Classroom dengan beberapa poin penting. Oke. Selamat datang Desi Safitri dan Kurnia Ramadhani. Selamat bergabung. Nah ini ya. Ini Kentara tidak dilihat yang di Classroom. Kentara, Pak. Kentara. Bisa terbaca? Pak. Bisa terbaca? Bisa. Oke. Nah, tadi di buku itu ada ciri-ciri teks eksplanasi, ada 3. Setelah saya merangkum dari beberapa buku dan video, ternyata itu ada ciri khas. Ya, tadinya 3 berubah menjadi 5. Makanya itu saya tidak mengandalkan cuma 1 buku. Nah, kita bahas dulu strukturnya terdiri atas pernyataan umum. Ini pernyataan umum setiap bab kayaknya. Bab pertama itu ada juga pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Ya. Enggak, kalau di sini gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan. Ingat, pernyataan umum itu biasa disebut juga ide pokok, kalimat utama, apalagi tuh pernyataan umum, paragraf utama. Nah, kalau di sini gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan, deretan penjelas, inti penjelasan yang akan disampaikan, interpretasi atau pandangan, biasa juga disebut simpulan. Nah, perhatikan.
Pernyataan umum itu ciri-cirinya. Nah, ini masih pelajaran kelas 10. Kalau biasa mengandung kata merupakan, adalah, yaitu. Jadi nanti bisa juga sih tidak ada, tapi memberikan gambaran pada paragraf atau kalimat berikutnya. Nah, biasanya terletak di mana ini pernyataan umum? Apakah di akhir paragraf, di tengah paragraf, atau awal paragraf? Ada yang tahu? Awal paragraf, Pak. Ya. Awal paragraf, Pak. Ya, awal paragraf biasa disebut induktif. Ya. Kalau di akhir paragraf, deduktif. Tapi pada umumnya terletak di awal paragraf. Kemudian memuat input. Ciri teks eksplanasi yang kedua itu berisikan informasi berdasarkan fakta. Apa itu fakta? Ya, sudah dipelajari di pertemuan kedua. Fakta itu betul-betul sudah atau sedang terjadi. Ingat, fakta itu sudah terjadi atau sedang terjadi. Jadi fakta kumpulan data yang sudah diolah sehingga membentuk informasi. Nah, saya ulangi, fakta itu sudah atau sedang terjadi. Nah, dari mana datangnya fakta? Dari data-data yang ada. Dari mana ambil datanya? Ya, cek lokasinya. Kemudian diolah, membentuklah sebuah informasi. Jadi informasi itu adalah kumpulan fakta yang sudah diolah sehingga terbentuklah dia informasinya. Contoh, di depan SMA Negeri 2 Sidrap terjadi kecelakaan. Apa faktanya? Apa datanya di situ? Datanya dulu. Datanya ada motor, ada orang yang lalu lalang, ada korban, ada helm, ada darah. Nah, itu datanya. Fakta yang ada di lapangan. Nah, kemudian diolah. Nah, apa informasinya? Telah terjadi kecelakaan di depan SMA Negeri 2 Sidrap. Ya. Motor korban rusak berat, helmnya pecah, dan ada darah yang keluar dari kaki korban. Ya. Sementara orang lalu lalang, belum ada yang menolong. Faktanya tadi, datanya tadi ada helm, ada orang lalu lalang, ada darah, ada korban, ada motor. Tadi setelah saya olah datanya, nah, fakta yang ada berbentuklah informasi. Oke, bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Kalau ini memuat informasi yang bersifat keilmuan, maksudnya bersifat pendidikan. Misalnya kalau berbicara tentang sains, ya kalau misalnya di biologi kita ingin praktek, ya praktek tentang sistem pernapasan ikan, ya kita harus siapkan ikannya dulu. Faktanya kamu harus menyiapkan ikan, menyiapkan alat-alat bedah, kemudian ikannya dibedah, lihat, oh ternyata sistem pernapasan ikan ya menggunakan insang, oh ini insangnya. Nah, begitu maksudnya ya, memuat informasi yang bersifat keilmuan. Banyak pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Ya, contoh pernyataan umumnya, ya, banjir merupakan fenomena alam yang terjadi di Kabupaten Sidrap, di mana terjadi biasanya pada bulan Desember sampai Maret setiap tahunnya. Nah, itu pernyataannya. Banjir merupakan kejadian tahunan yang terjadi di Sidrap. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Banjir ini terjadi karena perilaku manusia yang membuang sampah di sembarang tempat. Selain itu juga disebabkan
oleh faktor tingginya curah hujan yang terjadi pada bulan Desember sampai Maret setiap tahunnya. Itu maksudnya pernyataan umumnya tadi banjir merupakan. Kemudian ada sebabnya, akibatnya. Ya, sebabnya tadi curah hujan yang terjadi cukup tinggi pada bulan Desember sampai Maret. Perilaku manusia membuang sampah sembarangan tempat. Nah, akibatnya banyak sawah petani yang terendam air. Nah, itu kalau di Sidrap biasanya itu. Kemudian menggenangi rumah warga sehingga banyak ternak yang mati atau hanyut. Nah, itu akibatnya. Tapi sebentar, di teksnya ada. Bersifat informatif serta tidak berusaha memengaruhi pembaca. Nah, memang isinya cuma berupa informasi. Ya, informasinya, tapi dia tidak memengaruhi kita. Ya, bersifat informatif serta tidak berusaha memengaruhi pembaca. Dia tidak berusaha memengaruhi kita. Maksudnya isinya cuma data, dia tidak mengajak kita untuk membuang sampah sembarangan, tidak mengajak kita untuk menikmati banjir, tidak mengajak kita untuk menertawakan orang yang terdampak banjir. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian struktur ini tadi ciri-cirinya, sedangkan struktur utamanya ada pernyataan umum, sudah tadi saya jelaskan, ada deretan penjelas. Apa itu deretan penjelas? Misalnya karena tadi kita membahas banjir, penjelasnya. Ya, tadi ada perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu penjelasnya, penyebabnya banjir. Curah hujan yang tinggi. Apalagi penjelasnya, ada korban, mulai dari manusia mungkin, ada sawah sampai ternak. Nah, interpretasi atau pandangan simpulan. Jadi biasanya ini pandangan dan simpulan itu berada di paragraf terakhir. Kalau tadi berbicara banjir. Banjir yang terjadi di Kabupaten Sidrap, ya biasanya tuh interpretasi, ya sebaiknya kita kita memberikan pandangan. Kenapa itu banjir terjadi dan bagaimana cara menghindari banjir itu. Ya, pandangan atau kesimpulan. Oke, kita kembali ke buku. Kita cek. Terima kasih kehadirannya Syafani Arya Kusuma. Kita kembali cek, ini ada contohnya ya. Nah, ini sudah jelas kelihatan mana pernyataan umum. Oh, ini Pak. Lihat saja ini, banjir merupakan sampai di sini. Banjir merupakan fenomena alam yang terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Nah, kita lihat penjelasannya itu ada di buku ini. Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan, ini curah hujan yang merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirnya melebihi kapasitas. Nah, ini penjelasannya secara detail seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, di sini ini mengatakan bagian pernyataan umum di paragraf pertama jelas. Paragraf kedua merupakan deretan penjelas. Nah, ini tadi paragraf kedua. Ini ya, penjelasnya. Di daerah tengah umumnya merupakan daerah kaki gunung, pegunungan, dan kaki bukit. Ini penjelasnya. Kemudian kesimpulan sini. Nah, coba kita lihat ya. Tadi dikatakan paragraf terakhir itu merupakan bagian interpretasi atau kesimpulan. Kita lihat di sini.
Nah ini, di segmen ini terjadi pengendapan di kiri kanan alur sungai pada saat banjir yang menghasilkan dataran banjir. Nah ini memberikan informasi tentang pengendapan ini apabila terjadi banjir, setelah terjadi banjir terjadi pengendapan kiri kanan alur sungai pada saat banjir yang menghasilkan dataran banjir. Terjadi erosi horizontal yang mengerosi endapan sungai itu sendiri yang diendapkan sebelumnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, silahkan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita kembali ke buku. Ini ada contoh di buku lagi, kita disuruh ini wacana tentang gempa bumi. Nah ini nanti saya kasih jawabannya di Classroom dan di WhatsApp. Oke, ada yang ingin bertanya sebelum masuk ke kegiatan kedua? Tolong direspon. Tidak ada jika. Tidak ada ya. Nanti kalau ada silakan ketik di WhatsApp atau di Classroom. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Bagaimana cara menyajikan hasil teks eksplanasi? Arya Kusuma, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, silakan dibaca kegiatan 2. Menyajikan hasil teks eksplanasi. Selain menyajikan teks eksplanasi, kamu harus mampu mengomentari pengerjaan hasil orang lain. Dalam berkomentar bisa dibagi menjadi 2, yaitu kritik atau penolakan dan dukungan atau pujian. Oke. Perhatikanlah contoh di bawah ini. Ya. 1. Nah, itulah gara-gara kebiasaan kita membuang sampah di sembarang tempat, selokan meluap, akhirnya banjir. Siapa lagi yang menderita kalau bukan masyarakatnya itu sendiri? Makanya, lain kali kalau membuang sampah harus di tempat yang benar, agar musibah itu tidak terjadi lagi. Oke, terima kasih Arya. Ini bersifat, kan tadi di sini dikatakan menyajikan, komentarilah hasil wacana dari teman kami. Tapi kan kita tidak berdiskusi, dari materinya kita sesuaikan dengan yang ada di buku. Ini sifatnya itu ada 2, ada kritikan atau penolakan, dukungan atau pujian. Nah kalau kita membaca ini tadi yang dibacakan oleh Arya, apakah ini pujian atau kritikan? Kritikan. Ya jelas ya, kritikan. Apa kritikannya? Jangan buang sampah dong, supaya airnya lancar biar tidak kebanjiran. Oke, betul sekali. Kurnia Ramadhani, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Tolong dibaca nomor 2. 2. Untungnya gempa itu tidak terjadi pada malam atau dini hari. Kalau itu yang terjadi siang hari tentu banyak korban. Syukur pula para warga tidak panik sehingga mereka dapat menyelamatkan diri tanpa ada yang terluka. Kejadian itu harus menjadi pelajaran bagi kita tentang cara menghadapi musibah, khususnya gempa. Nah, kalau ini nomor 2, kritikan atau penolakan atau pujian. Ini. Halo? Nah, ini jawabannya ada di buku ya. Ini. Termasuk dukungan. Coba. Ya. Untungnya gempa itu tidak. Oh, berarti dia untungnya berarti mendukung ini. Ya. Halo, masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oh, kira jaringan saya terputus. Untungnya gempa, berarti ini untung berarti dia mendukung. Ya. Tidak terjadi pada malam hari. Kalau itu terjadi, ya, tentu banyak korban. Oke, saya kira itu. Kita kembali di classroom-nya. Nah, menyajikan atau menuliskan teks eksplanasi. Tadi itu kita sajikan hasilnya, ya, setelah kita baca. Nah, bagaimana kalau kita menulis hasil teks eksplanasi?
apa langkah-langkah dalam menyajikan teks eksplanasi? Ya, tentukan kalau menyajikan ya harus baca dulu. Kalau mau menulis, ya ini tentukan tema. Ingat, tema teks eksplanasi itu ada 3, bisa sosial, bisa fenomena alam. Apalagi satu? Saya lupa. Fenomena alam, sosial. Ada yang ingat pertemuan yang lalu? Saya sharekan kembali di bab yang sebelumnya. Jadi ini ya, lihat kenapa tiba-tiba saya blank. Lihat di sini, di awal ada fenomena alam, sosial, sini peristiwa, fenomena. Ada ingat satu lagi? Ya, ada sih di sini di classroom. Saya sudah simpangkan, jadi kalau saya juga lupa. Ada di pertemuan ke-7 ini. Alam, sosial, budaya. Sebenarnya di otak saya tadi ada budaya, cuma saya ragu. Saya harus buktikan dulu. Jadi, ingin menyajikan itu silahkan pilih temanya. Apakah alam, apakah sosial, budaya. Ya, kalau ingin lihat contohnya ini ada di rekamannya. Kalau yang paling dekat dengan kita dan sering kita tonton adalah ini. Ya, proses. Kita kembali ke materi ke-8 ini. Kita tadi sudah sampai ini ya. Langkah-langkah menyajikan. Tema tadi sudah jelas. Mengumpulkan bahan tentang tema yang akan ditulis. Maksudnya ini cari fakta-fakta. Ya. Kalau kamu ambil temanya tentang fenomena alam, misalnya puting beliung, banjir, ya, pertama kita cari lokasinya di mana pernah terjadi, faktanya. Kalau banjir, di Weta, di dong. Apakah ada korban? Ada, cari. Kemudian membuat kerangka tulisan. Kemudian kembangkanlah dengan penjelasan umum, membuat pernyataan umumnya tentang peristiwa. Kita buat tadi. Kalau banjir ya. Banjir merupakan fenomena alam yang sering terjadi di Kabupaten Sidrap. Nah, itu. Disambung lagi, biasanya terjadi pada bulan Desember sampai Maret setiap tahunnya. Kemudian, bagaimana, mengapa sesuatu itu terjadi? Kita kembangkan lagi di paragraf. Banjir ya, yang terjadi disebabkan oleh pola kehidupan masyarakat atau penduduk yang membuang sampah di sembarang tempat. Selain itu, curah hujan yang tinggi pada bulan Desember sampai Maret biang keladi terjadinya banjir. Kemudian kita simpulkan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Bagaimana cara membuat kesimpulan atau rangkuman? Sudah saya ajarkan di kelas 1, yaitu dengan cara mencari kalimat utama setiap paragraf. Kemudian digabungkan menjadi satu. Kalau 4 paragraf berarti 4 paragraf utama di setiap paragraf kita ambil, atau 4 ide pokok kalimatnya. Kemudian sambunglah menggunakan kata apa? Bagaimana cara menyambungnya? Menggunakan kata, ada ingat pelajaran kelas 10? Kata konjungsi atau penghubung. Nah, ini tadi contohnya sudah kita bahas. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan direspon sebelum kita akhiri. Silahkan, tolong direspon, ada yang ingin bertanya? Tidak ada jika Pak.
Oke, terima kasih responnya. Kalau Rana bilang tidak ada di kapal, tidak ada itu. Oke, terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Ada Amanda, Aulia, Desi, Kurnia, Arya, Nirmalasari, Nur Kalbi, Nurul Haq, Nurul Ismi, Rana, Syefani, dan yang terakhir adalah Setwi Andia Putri. Silahkan nyalakan videonya supaya saya absenkan secara otomatis nanti. Oke, ada 5 orang tidak menyala. Oke, sekali lagi jika ada yang ingin ditanyakan atau pertanyaan yang terlupa, silahkan komentar di grup WhatsApp atau berkomentar di Classroom. Saya paling suka kalau ada yang bertanya di Classroom, supaya pertanyaannya kelihatan dan tidak gampang dilihat dan langsung saya jawab di bawahnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.